Saudara-saudariku, salam damai sejahtera, berkah dalam. Nah, kita berjumpa lagi ya dalam bulan katekese liturgi hari yang ke-25. Nah, kali ini kita akan mengambil tema teladan ketaatan Santo Yusuf. Ya, mohon dibantu untuk ini ya, subscribe dan bagikan. Oh ya, nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi berikutnya dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Teladan ketaatan Santo Yusuf. Nah, spiritualitas Santo Yusuf ya, bagi para bapak ini perlu diteladani. Nah, Santo Yusuf menjaga Yesus dan Maria. Itu artinya apa? Ya, kiranya para bapak bisa meneladan Santo Yusuf dengan menjaga anak-anak, ya kan, menjaga istrinya, gitu. Ya, sehingga mereka bisa hidup sejahtera. Nah, tetapi memang ini harus didukung juga ya oleh ibu-ibu ya. Ibu-ibu harus mengkondisikan supaya suami itu bisa sungguh-sungguh hadir di tengah keluarga. Ya, jangan setiap saat dikomplain terus ya. Dia sudah berjuang ya, tapi dikomplain terus ya. Nah, kalau seperti itu ya lama-lama bete tinggal di rumah. Nah, ini Santo Yusuf tidak hanya dapat menerima rencana Allah yang menakjubkan, tetapi dia menerima rencana Allah melalui mimpi. Dia percaya akan pesan dan arahan itu. Nah, Santo Yusuf mengikuti kehendak Allah, menerima rencana Allah ini melalui mimpi. Nah, ini kan sesuatu yang ya kadang-kadang bisa saja tidak jelas kalau seperti ini ya, tetapi dia percaya akan pesan dan arahan itu karena memang ini berkaitan dengan fakta dan realita kehidupannya yang sedang dialaminya saat itu. Nah, ada beberapa hal nanti kita lihat. Nah, kepercayaan Yusuf menunjukkan imannya yang kuat dan keintimannya, kedekatannya yang dalam dengan Tuhan. Artinya apa? Dia akrab ya dengan suara Tuhan di dalam hidupnya. Yang berarti dia pasti memiliki kehidupan doa yang mendalam dan konsisten. Nah, ini kalau tidak punya kehidupan doa ya sulitlah punya kedekatan dengan Tuhan ya. Karena doa ini kan bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah, itu sama seperti kalau orang tua itu anaknya tidak pernah bercakap-cakap dengan orang tua ya bagaimana kedekatan orang tua juga sama. Suami istri kalau tidak pernah berkomunikasi, bercakap-cakap, nah, doa bercakap-cakap dengan Tuhan ini menjadi sarana kedekatan Santo Yusuf dengan Tuhan. Allah memilih Yusuf sebagai bapa pemelihara Yesus dan suami Maria. Sebagai orang Kristiani, ya, kita juga dipanggil seperti Yusuf untuk membangun sebuah rumah bagi Yesus di dalam hatimu. Nah, kita mestinya memberi tempat ya bagi Yesus di dalam hati, juga di dalam keluarga, juga di dalam paroki. Paroki itu siapa? Ya Romo, semua anggota dewan, dewan harian, dewan pleno, ya kan? Dewan pleno itu berarti ya ketua-ketua lingkungan, ketua wilayah, ya, ketua bidang dan tim jatim-jannya. Lalu paroki dalam pengertian paguyuban orang yang percaya kepada Kristus, ya seluruh umat juga beserta
komunitas-komunitas. Nah, ini kata Paus ya, seperti itu. Allah menghendaki Santo Yusuf segera pergi dan membawa Yesus dan Maria. Lalu nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Loh, ini tanggung jawab ya, lah besar ini, karena harus ngungsi ke Mesir. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Nah, kita lihat di sini ya, bahwa Yusuf langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat melalui mimpi. Ya, untuk apa? Menyelamatkan ibu beserta anaknya. Karena apa? Ada ancaman pembunuhan dari Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Lalu malam itu, coba malam-malam ngungsi, bawa seorang ibu yang baru melahirkan, bawa bayi pergi ke Mesir. Ini perjalanan yang jauh loh. Naik keledai ya. Jangan dibilang seperti zaman sekarang, wah naik mobil sport atau apa. Ini karena lalu peristiwa lain ya, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Ya, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi, lagi-lagi di dalam mimpi. "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Ya, ini ya, kita lihat ketaatannya ini loh. Setiap kali melalui mimpi, rencana hatinya itu lain sebenarnya. Ya, ini kan rencana pribadi. Ya, bermaksud menceraikan. Itu rencana pribadi, tapi rencana Allah apa? Rencana Allah, jangan takut engkau mengambil Maria sebagai istrimu. Lagi-lagi melalui mimpi, dan dia taat kepada rencana Allah. Nah, ini yang luar biasa saudara-saudari. Rencana pribadi dikalahkan ya kan oleh rencana Allah di dalam dirinya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Nah, ini taat ya, yang mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, itulah saudara-saudariku yang terkasih ya, semoga bahan ini membantu untuk bahan renungan. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.